Shalom, Horas menjua-jua, juah-juah, Yahoo, Salpe, Assalamualaikum, salam keselamatan. Selamat bertemu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam channel kita ini, yang sekarang kita gunakan untuk membuat renungan berdasarkan Evangelium untuk tanggal 7 Juni tahun 2026, minggu pertama setelah Trinitas. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan merenungkan Mazmur 50 ayat 7 sampai 15 ini diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Mazmur 50 ayat 7 sampai ayat 15. Kita baca. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan bagi kami untuk kami renungkan. Kami mohon tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu tersebut. Karena kami ingin mengikut Engkau dengan setia, dan juga bersaksi tentang Engkau yang Maha Pemilik seluruh alam semesta dan isinya. Dengarkan doa kami dan kabulkan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tema yang diajukan kepada kita dalam renungan ini mengatakan, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Firman yang kita bacakan tadi
adalah bagian dari Mazmur 50 yang terdiri dari 23 ayat dan diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Ibadah yang Sejati. Mazmur ini adalah Mazmur Asaf. Ya, tentu saja Mazmur ini bisa dibacakan sewaktu kebaktian orang Israel untuk memperingatkan mereka agar mereka tidak bangga-banggaan oleh karena mereka dapat memberikan persembahan entah satu keluarga beberapa ekor lembu atau Salomo lebih dari 1000 lembu dipersembahkan. Mengapa perlu kita tidak bangga atas persembahan yang kita berikan? Ya, sebenarnya persembahan itu adalah demi kebutuhan kita, bukan demi kebutuhan Tuhan. Ya kan? Dan di dalam Alkitab sangat sering ditegaskan ya bahwa Tuhan tidak menginginkan persembahan kurban binatang ya kepadanya, karena dia berkecukupan itu. Dan kalau kita memang membaca arti dari setiap persembahan di dalam Perjanjian Lama, semuanya artinya itu adalah demi kepentingan umat manusia, demi kepentingan orang yang mempersembahkannya. Di dalam Hosea 6 ayat 6 Tuhan mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi ada yang lebih utama dari semua kurban-kurban itu. Ya, ada kurban keselamatan, ada kurban penghapus dosa, memang ada kurban syukur juga ya. Ada lembu, kambing atau tikuku, merpati, dan hasil panen ya. Karena kita menginginkan sesuatu, makanya memberikan persembahan itu. Ya, Tuhan tidak menikmatinya. Paling-paling pernah dikatakan kalau kurban bakaran itu dibakar di atas mezbah, Tuhan menghirup harumnya persembahan itu sehingga dia senang. Karena apa? Mengapa jadi senang Tuhan? Karena dari pemberian persembahan itu Tuhan dapat menilai ada sesuatu di baliknya, yakni ada kasih setia daripada orang yang mempersembahkan, dan ada pengenalan akan Tuhan. Dan itulah maknanya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan telah menyuruh firman-Nya menjadi manusia dan menjadi anak domba Allah yang memikul seluruh dosa umat manusia, sehingga kurban satu-satunya ini
menggantikan seluruh kurban-kurban yang dikatakan dalam perjanjian lama. Dan menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada binatang yang kurban dan korban atas nama Tuhan. Ya, tidak boleh lagi ada binatang yang kurban atau korban atas nama Tuhan. Yang penting bahwa arti pengorbanan Yesus Kristus di dalam ketersaliban, kematian dan kebangkitannya itulah yang harus dihayati sekarang dan artinya diamalkan oleh umat manusia. Jadi memang ada tahapan-tahapan perkembangan tentang pemberian kurban kepada Tuhan. Dulu ada manusia yang mempersembahkan manusia kepada Tuhan, ya. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa milikkulah nyawa daripada semua anak sulung, katanya, sehingga dia harus ditebus dengan kurban bakaran. Dan kurban manusia sebagai kurban kepada Tuhan dihapus dengan berita bahwa Tuhan Allah Jehovah Elohim membatalkan permintaannya agar Abraham mengorbankan anaknya Ishak, ya, dan diganti dengan hewan. Dan pada zaman perjanjian lama memang hewan itu bisa dibuat jadi kurban, ya. Tetapi Tuhan memahami betapa lelahnya juga manusia mempersiapkan, memberikan hewan-hewan sebagai kurban baginya, sehingga dia membatalkan itu semua agar umat manusia tidak terlalu melelahkan, tidak terlalu lelah, tidak terlalu capek untuk mencari keselamatan dan menemukan itu, yakni dengan mengutus Tuhan Yesus sebagai kurban anak domba Allah yang memikul dosa manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, apa tugas kita sekarang? Kita periksa dulu sekarang apakah kita juga masih memberikan kurban kepada Tuhan. Orang Batak mengatakan pelean, kata. Kita sering risih mendengar kata pelean ini. Seolah-olah kita seperti pilbegu itu di tanah Batak, mamele, tusimangot nupu, tuak kabegu kepada roro jahat. Padahal tidak ada aksi mamele dikenal oleh ajaran Kristus. Sehingga ada usulan, kita buanglah kata-kata mamele itu dari kebaktian-kebaktian kita, katanya. Mari demahita los di sommaita pasato pelea perjulu du pedueun marak batu gudu paupatong, katanya. Sekiranya pelea, seolah-olah Tuhan itu dipele, diberi makan oleh kita, ya. Tapi sampai sekarang gereja-gereja Batak belum berhasil mengganti istilah pelean ini dan juga istilah persembahan, ya.
Padahal tidak terlalu sulit sebenarnya mengganti pilihan untuk kebaktian-kebaktian kita. Kita memberi kepada Tuhan memang, tapi jangan lagi berkonotasi pilihan atau persembahan. Apa yang harus kita katakan? Ya syukur kita. Jadi marede mahita laos disom mahita pasahaton hamauliateon merohata tutuhata perjulu do pedueon patulu do pawapaton ya. Kita bersyukur atas semua karya Tuhan yang telah dikerjakan kepada kita. Jadi tidak salah kalau gereja-gereja jemaat-jemaat kita mempergunakan istilah syukur, ucapan syukur atau hamauliateon. Memang istilah pilihan dan hamauliateon dua-duanya kita pakai. Tapi konotasi yang ditunjukkan oleh pilihan itu seolah-olah kita seperti Pilbigu itu memberikan persembahan kepada Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang Tuhan tidak mau mempersoalkan itu. Karena kita memberikan syukur kepada Tuhan juga untuk kepentingan kita. Mengapa? Dengan syukur kita itu ya kita diberi izin oleh Tuhan untuk mengurus kebutuhan-kebutuhan bergereja kita, beriman kita, dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan itu adalah demi mengatasi persoalan-persoalan dunia. Seperti Paulus membawa ucapan syukur orang-orang dari Tesalonika ke Yerusalem agar orang Kristen di Yerusalem bisa makan dan minum karena mereka kelaparan. Jadi mari kita perhatikan itu dalam kehidupan beriman kita. Ya, walaupun masih istilah pilihan kita gunakan atau persembahan, jangan samakan tindakan kita dengan tindakan para para Pilbigu itu terhadap dewa-dewi mereka. Karena memang penggunaan istilah pilihan atau persembahan mengkonotasikan pemberhalaan Tuhan lah itu. Ya, kita hindari pemberhalaan Tuhan kan. Jangan. Pemazmur dengan tegas mengatakan bahwa semua itu persembahan-persembahan, ya, semua hewan-hewan kita, ya, tidak perlu diambil Tuhan kalau dia lapar. Memang Tuhan kita tidak pernah lapar kan. Tapi agar kita tidak sombong dengan kepemilikan kita. Ya. Mungkin satu gedung gereja bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi kita tidak usah sombong di situ. Kita makin merendahkan diri kita. Karena apa? Seperti dikatakan Tuhan kan. Kepada Daud, kau tahu berapa lama aku di padang gurun mengikut-ikut kalian, tidak ada rumahku di situ katanya. Seluruh dunia ini, alam semesta ini rumahku katanya. Jadi kau jangan angger jago karena kau mendirikan rumah bagiku katanya. Memang diizinkannya si Salomo untuk mendirikan rumah bait suci bagi Tuhan di situ. Itu pun sebagai tempat namanya berada, bukan tempat dia terbelenggu di situ. Ya. Jadi memang kalau Tuhan tidak membutuhkan sesuatu dari kita, apa yang harus kita berbuat bagi Tuhan? Seperti dikatakan Hosea itu adalah kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Mari kita perdalam pengenalan kita akan Tuhan, ya. Apalagi dengan adanya perdebatan-perdebatan yang sekarang tentang Tuhan kita yang Trinitas.
saya sudah semakin segan menggunakan Situlusada, ya, Tritunggal, karena terlalu menyinggung bagi kawan-kawan non-Kristen, ya. Mungkin karena ada kata istilah tiga jadi satu, ya. Tapi Alkitab mengajarkan tiga, bukan tiga, satu. Tuhan kita yang Maha Esa itu bekerja dengan tiga cara besar demi kemaslahatan kita, demi keselamatan kita, demi hidup kita di dunia ini. Ya, sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kan kayak gitu. Tuhan kita itu adalah Jehovah Elohim, kan kayak gitu. Yesus Kristus Almasih, Roh Kudus atau Ruah Kudus, kan kayak gitu. Jadi kalau kita kenal Tuhan kita, yang selalu mengatakan akulah, kata Tuhan, ya, Dia ada, Dia membuat ada. Itu artinya Jehovah. Dia ada menyertai kita, kita syukuri itu. Dan Dia membuat ada yang untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu yang kita syukuri. Kemudian firman-Nya diberikan kepada kita, bukan hanya yang tertulis, ya. Firman yang tertulis misalnya adalah hukum Taurat itu kan, kemudian dijabarkan oleh orang Yahudi menjadi kitab suci Perjanjian Lama. Tetapi firman itu seutuhnya diberikan kepada kita untuk menyertai kita membangun kerajaan Allah di dunia ini, kerajaan Tuhan, dan melawan iblis. Dan agar dosa tidak mengganggu kita, Dia hapus dosa kita itu tanpa syarat juga. Tapi harus kita tahu dosa kita yang sudah dihapus agar tidak kita ulangi lagi. Sehingga perlu pengakuan dosa, kan kayak gitu. Dan kita perlu hidup kembali. Karena hidup kita bukan hanya di dunia ini, tetapi juga setelah kita selesai dari dunia ini ada kehidupan kita lagi di surga. Dan Tuhan memberikan jalan lempang ke situ tanpa lelah-lelah pergi ke negeri orang mencari semuanya itu kan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Yang penting kita mengatakan seperti dikatakan Tuhan Yesus di kayu salib itu, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Baru selesai kan semua. Jadi Tuhan Yesus telah mau mati untuk kita, bangkit untuk kita, naik ke surga juga untuk kita, menyediakan tempat bagi kita di surga. Ya itulah kita ikuti, dan Dia akan datang nanti untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan siapa yang tidak siap sedia dalam untuk hari penghakiman itu, ya tentu saja masuk neraka, kan kayak gitu. Jadi kita hidup di dunia ini dalam mempersiapkan hidup kita di berikutnya. Kita hidup di dunia ini dalam rangka mempersiapkan generasi berikutnya setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan kita itu harus kita kenal. Kita kenal sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan ketahuilah, seperti kita kepada Bapak kita, kalau Bapak kita kenal sebagai yang Maha Kasih, yang Pengasih dan Penyayang, pasti kita tidak akan menghinanya, kan? Bahkan membanggakannya dan memujinya, memujanya, karena Dia sangat sayang kepada kita dan selalu mengasihi kita walaupun kita sering dalam hidup ini mergelok-gelok terhadap Tuhan, kan kayak gitu. Tidak apa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berikanlah persembahan syukur kepada Tuhan, dan itulah kurban yang sempurna baginya. Dan kita bayar nazar kita. Apa kita yang sudah janjikan kepada Tuhan, kita bayar.
sama seperti Jefta yang disuruh berperang melawan Filistin itu kan, apa nazarnya, Tuhan, kalau aku menang dalam pertempuran ini katanya, apa yang pertama kulihat dari keluar dari pintu rumahku akan ku persembahkan kepadamu, akan ku bikin tanda syukurku kepadamu katanya ya. Keluarlah putrinya menyambut bapaknya, dia yang pertama keluar dari pintu itu. Memang terus kesedihan itu, tapi diberi waktu untuk melakukan pemenuhan nazar itu. Sangat berat itu kan, dan ternyata itu demi kemaslahatan umat Israel kan, begitu. Jadi banyak nazar kita, janji kita, ya tak usah bernazar kalau yang tidak mau memenuhi. Sekarang kita bicara sering dengan janji iman ya. Luar biasa kita ini. Padahal yang kita tanggung jawabi adalah sebenarnya semua biaya organisasi kegerejaan kita tanggung semua. Semua biaya pemberitaan Injil kita tanggung semua. Kan kayak gitu. Menurut saya sebenarnya gereja kita tidak perlu harus 4 kali memberikan syukur kepada Tuhan kan. Berjulu berdua petulu pau patuk kan. Bagaimana kalau hanya sekali aja? Ada saya kenal HKI, ya, hanya 1 kali medurung, ya. Toh juga sejumlah 4 kali medurung dapatnya. Jadi ada juga yang harus kita kita harus waspadai. Jangan sampai seolah-olah kita atur agar kita terpaksa mengeluarkan uang kita memberikan kepada Tuhan kan. Bukan uang itu yang penting kita utama, tetapi tujuan kita bergereja, berhuria, itu yang harus kita wujudkan, kita capai, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tentu saja hidup kita tidak lepas dari keenakan, tapi juga kesesakan. Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ya, memang tidak dikatakan berserulah kepadaku pada waktu kesenanganmu katanya. Jadi ya Tuhan maklum kalau memang kita sedikit lupa waktu senang-senang kita kan, asal jangan jadi salah. Tetapi yang terutama, panggil aku kalau kau dalam keadaan kesesakan. Ya, setiap manusia pasti membutuhkan bantuan kalau ada kesesakan. Jadi siapapun ya, tak kau Kristen atau tidak Kristen, berseru kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti kau ditolong. Entah ada penyakitmu yang sudah tidak bisa lagi diobati dokter, berserulah kepada Tuhan Yesus. Itu kan sejenis kesesakan. Kalau ekonomimu hancur oleh karena dolar merosot, ya jangan putus asa, berseru kepada Tuhan Yesus. Nanti pasti kau diajari untuk luput dari kesesakanmu itu. Kalau kau juga masih belum punya anak laki-laki, berseru kepada Tuhan Yesus. Dan banyak lagi kesesakan, jenis-jenis kesesakan yang pada waktu kita mengalaminya, Tuhan mengajak kita untuk berseru kepadanya. Kita tidak sia-sia berseru kepada Tuhan. Saya sendiri sudah saya alami itu, ya. Kalian mungkin pasti juga entah kecil-kecilan atau besar-besaran juga mengalaminya. Dan itu menjadi kesaksian hidup bagi kita bahwa kalau kita berseru menyampaikan kesesakan kita agar kita dibebaskan dari kesesakan itu, Tuhan pasti memberikan udara segar bagi kita dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita, amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang kami renungkan. Mudah-mudahan itu berguna bagi kami demi kemuliaan nama-Mu. Lindungilah seluruh umat-Mu di Indonesia ini. Jauhkanlah kebencian-kebencian kepada umat-Mu dari gereja manapun itu. Dan orang-orang pembenci umat-Mu itu, kiranya Tuhan hardik agar